Mungkin di sana ada orang yang tidak bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah. Nah, ini harus kita perhatikan. Jangan sampai orang mendengar kajian ternyata hari ini hanya gelisah, ngenes. Seolah Allah itu pelit banget. Berarti Allah hanya muliakan orang kaya yang bisa haji dan sebagainya. Oh, tidak. Pertama kami sampaikan, haji tidak harus dengan kekayaan yang melimpah. Karena banyak orang punya kekayaan tidak bisa melaksanakan ibadah haji karena Allah tidak gerakkan hatinya. Dan alangkah banyaknya orang tidak punya uang ternyata tiba-tiba bisa melaksanakan ibadah haji. Maka kepada semuanya berhusnudonlah untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Husnudon kepada Allah. Semoga Allah mudahkan kita melaksanakan ibadah haji. Biarpun Anda sefakir-fakirnya orang di kampung Anda. Karena dengan husnudon Anda inilah akan membuka jalan untuk Anda sendiri. Ana inda dhanni 'abdi bi. Aku tergantung bagaimana hambaku berprasangka baik kepadaku. Berprasangka kepadaku, in khairan fa khair. Kalau berprasangka baik akan baik. Kalau jelek ya jelek. Maka jangan sekali-kali Anda berkata, wah aku orang melarat tidak bisa haji, aku orang anda. Jangan katakan itu. Allah bisa merubah semuanya. Nah kemudian karena ini adalah karena ibadah haji ini ibadah yang agung, maka jangan sampai Anda kotori dengan ambisi ini untuk disebut Pak Haji atau kesombongan. Ini harus kita waspadai supaya tidak salah. Nah, karena ibadah haji ini luar biasa digerogoti oleh iblis yang membisikkan di hati kita untuk riak dan seterusnya. Nah kalau kita bicara rukun Islam itu kan ada 5 ya. Ada syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Nah, di saat orang melaksanakan ibadah rukun Islam yang 5 ini, nggak ada setelah melaksanakan rukun Islam langsung digelari dengan gelar rukun Islam itu sendiri kecuali haji. Misalnya habis puasa langsung dibilang puasa Ahmad, puasa Ali, puasa Z, zakat Ahmad, zakat Ali, zakat Z, nggak ada. Akan tapi di saat melaksanakan ibadah haji, kenapa? Kok tiba-tiba langsung ada gelar Pak Haji? Ini hanya sekedar pengamatan saja, artinya pengamatan aja. Padahal haji biasa ibadah seperti yang lainnya. Memang agung pahalanya. Tapi kalau kita perhatikan zaman dulu itu haji itu mahal sekali. Sehingga kalau orang sudah melaksanakan ibadah haji ini, waduh, harus beli, harus pakai 7 sapi. Kemudian tanah 1 bau, kurang lebih tanah 1 bau itu kan hampir 1 hektar. Nah, 800 bata, 500 bata misalnya. Harus ini zaman dulu nih, haji itu berat sekali. Sehingga haji itu lebih murah hari ini daripada zaman dulu. Orang melaksanakan ibadah haji jarang. Sehingga kalau ibadah haji ini betul-betul tampak di haji. Sehingga kalau tidak dikasih gelar haji kan sayang banget kata setan. Nah, biar ada kesombongan. Sehingga nanti ada pemilahan Pak Haji. Sampai nanti itu kalau sudah haji itu nggak dipanggil Pak Haji itu sudah mulai agak marah mukanya. Nah, namanya haji siapa? Atau dipanggil tidak pakai nama hajinya. Sudah gelisah. Nah ini makanya perlu ditata hati kita. Kalau melaksanakan ibadah haji harus benar-benar karena Allah. Bukan pengen disanjung manusia. Makanya termasuk ada budaya-budaya yang sebetulnya baik asalkan ditata hatinya. Walimah haji, walimah safar, dan sebagainya. Bukan sesuatu yang terlarang, akan tapi harus tetap terjaga hati. Jangan sampai menjadi gebiar kesombongan. Bahwasanya mau naik haji, sedekah kan bagus, tatfaul bala. Menjadi sebab keselamatan di sepanjang perjalanannya. Akan tapi kalau berubah menjadi kekotoran hati, riya. Nah, kemudian nanti ada pulang, dijenguk ibadah haji dan sebagainya, satu tradisi. Mungkin kalau niatnya baik, bagus, karena saudaranya akan pergi, ya mungkin doa, menampakkan rasa senang, biar dia bisa nyusul, dan seterusnya, pulang disambut, karena selamat, dan seterusnya. Bukan sesuatu yang terlarang hal-hal demikian itu. Akan tapi yang terlarang adalah merubah niat, merubah hati. Kemudian akan kami sampaikan juga bahwa, bagi yang ternyata setelah husnudon ya, kami tidak langsung melompat kepada yang terakhir ini. Di penutup pengajian ini, kami akan sampaikan bahwa banyak ibadah-ibadah yang ternyata pahalanya sama seperti ibadah haji. Anda yang melaksanakan sholat Jumat. Anda yang bertahan di tempat sholat subuh berjamaah sampai isyraq terbit matahari, kemudian menunggu sejenak lalu sholat duha. Pahala haji dan umrah. Pahala yang sesungguhnya hanya tidak menggugurkan kewajiban haji, artinya masih tetap wajib haji, tapi pahala sudah dapat. Masih banyak.
Man shalla fi masjidi jama'atin fayaq'udu fi musallahu hatta tatlu asy-syamsu. Ini ada hadis bahwasanya barang siapa melaksanakan sholat berjamaah di tempat berjamaah, lalu dia duduk di tempat sholatnya sampai terbit matahari, mayusalli raka'atain, kemudian sholat 2 rakaat, ana lahu ajrul hajjati wal umrati tamataini, maka ia mendapatkan pahala haji dan umrah yang sempurna. Oh, kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak. Artinya, bagi yang belum melaksanakan ibadah haji, kemudian terlanjur umur sudah sepuh, setelah Anda berhusnudon, intinya ada husnudon, Anda tidak tahu apa yang terjadi esok hari. Ini terus bangun husnudon. Kalau kemudian sambil, dan husnudonnya itu tampakkan kerinduan Anda kepada haji. Ini tampakkan kerinduan Anda kepada haji dengan ditandai melaksanakan amalan-amalan yang amalan itu pahalanya seperti pahala ibadah haji. Karena dia merindukan. Artinya pun seandainya tidak sempat melaksanakan ibadah haji, dia sudah mendapatkan pahalanya. Bahkan kalau kita berpikir dengan kecerdasan akal kita, kalau sama-sama ya, sama-sama untung tapi nggak capek, kan lebih enak untung tanpa capek. Di rumah sendiri dia sudah mendapatkan pahala haji dan umrah tanpa harus melaksanakan perjalanan yang panjang, capek, wukuf di Arafah, kemudian menuju Mina lewat Muzdalifah. Iya kalau ada bis pun lama, kadang harus jalan kaki. Berapa kilo itu? Panjang. Habis Mina kadang jalan kaki sampai Mekah lagi. Sampai Mekah. Capek sekali. Tapi bagi orang yang berada di rumah, yang tidak bisa melaksanakan ibadah haji karena tidak mampuannya dan seterusnya, dia cukup dengan sholat duha tadi. Dia mendapatkan pahala haji dan umrah. Sholat Isra adalah sholat duha. Banyak ulama mengatakan seperti itu. Mendapatkan pahala haji dan umrah. Sudah. Nah, ini tanda Anda rindu melaksanakan ibadah haji, Anda senang melakukan amalan yang pahalanya seperti orang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.